Langkah-langkah perencanaan sistem informasi. Penilaian situasi saat ini, current situation assessment. Penilaian situasi saat ini merupakan langkah awal dalam proses perencanaan sistem informasi yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kondisi sistem informasi yang sedang berjalan di dalam organisasi. Proses ini penting karena memberikan informasi dasar yang digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, peluang perbaikan, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengembangkan sistem informasi baru. Berikut ini adalah elemen-elemen yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian situasi saat ini. 1. Inventarisasi sumber daya sistem informasi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua sumber daya sistem informasi yang saat ini dimiliki dan digunakan oleh organisasi. Sumber daya ini mencakup 1. Perangkat keras hardware, server, komputer, jaringan, penyimpanan data, dan perangkat lain yang digunakan untuk mendukung infrastruktur teknologi. 2. Perangkat lunak software, sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, database, dan alat pengelolaan informasi yang digunakan. 3. Jaringan network, struktur jaringan komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dan pengguna di seluruh organisasi. 4. Sumber daya manusia human resource, personil TI dan pengguna sistem yang terlibat dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem informasi. 5. Prosedur dan kebijakan policies and procedures, kebijakan yang mengatur penggunaan sistem informasi, keamanan data, dan prosedur operasional. Contoh, sebuah perusahaan manufaktur melakukan penilaian terhadap infrastruktur TI-nya dan menemukan bahwa server yang digunakan sudah usang dan sering mengalami downtime yang mempengaruhi operasional harian. 2. Analisis kinerja sistem. Setelah inventarisasi dilakukan, langkah berikutnya adalah menganalisis kinerja sistem informasi yang ada. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem saat ini mendukung operasi dan mencapai tujuan organisasi. Fokus utama meliputi 1. Keandalan reliability. Seberapa sering sistem mengalami gangguan atau downtime? Apakah sistem mampu berjalan dengan stabil? 2. Efisiensi. Apakah sistem saat ini dapat memproses informasi dengan cepat dan efisien? 3. Keamanan security. Apakah data organisasi aman dari ancaman internal dan eksternal, seperti serangan siber atau akses tidak sah? 4. Kesesuaian alignment. Apakah sistem mendukung proses bisnis yang ada atau malah menciptakan hambatan? Contoh, perusahaan retail menemukan bahwa sistem mereka tidak mampu menangani volume transaksi selama periode penjualan puncak, menyebabkan penundaan yang signifikan di kasir. 3. Identifikasi kebutuhan pengguna. User Needs Assessment. Salah satu komponen kunci dalam penilaian situasi saat ini adalah memahami kebutuhan pengguna sistem informasi, baik pengguna internal pegawai, manajer, tim TI maupun pengguna eksternal pelanggan, mitra. Langkah ini melibatkan 1. Wawancara atau survei pengguna, menanyakan kepada pengguna tentang pengalaman mereka dengan sistem yang ada, apa kesulitan yang mereka hadapi, fitur apa yang diinginkan. 2. Observasi langsung, mengamati bagaimana pengguna memanfaatkan sistem dalam pekerjaan sehari-hari untuk mengidentifikasi kelemahan atau ketidakefisienan. 3. Pemodelan proses bisnis, memetakan alur proses bisnis yang terlibat dalam sistem informasi untuk memahami bagaimana informasi dihasilkan, diproses, dan didistribusikan. Contoh, dalam perusahaan keuangan. Analisis kebutuhan pengguna mengungkapkan bahwa tim manajer keuangan merasa kesulitan mengakses laporan keuangan harian karena sistem yang ada tidak menyediakan antarmuka yang intuitif. 4. Evaluasi infrastruktur teknologi. Evaluasi infrastruktur teknologi sangat penting untuk mengetahui apakah sistem yang ada dapat mendukung kebutuhan bisnis yang berubah, dan apakah sistem tersebut mampu menangani beban kerja yang terus bertambah. Aspek yang perlu dianalisis. 1. Kapasitas penyimpanan. Apakah infrastruktur penyimpanan data yang ada memadai untuk menangani pertumbuhan data yang terus meningkat? 2. Skalabilitas. Apakah sistem mampu di-upgrade atau diperluas sesuai dengan kebutuhan masa depan? 3. Integrasi. Apakah sistem informasi yang ada terintegrasi dengan baik dengan sistem lain yang digunakan dalam organisasi? 4. Kecepatan dan bandwidth jaringan. Apakah jaringan organisasi mampu menangani pertukaran data yang diperlukan, terutama dengan meningkatnya jumlah perangkat dan pengguna?
Contoh, dalam sebuah universitas, evaluasi infrastruktur teknologi menunjukkan bahwa sistem manajemen data mahasiswa tidak dapat terintegrasi dengan sistem e-learning, sehingga menciptakan ketidakselarasan dalam pengelolaan informasi akademik. 5. Analisis kelemahan dan peluang SWOT analisis. Setelah melakukan penilaian sumber daya dan kinerja, organisasi harus melakukan analisis SWOT strengths, weaknesses, opportunities, threats untuk mendapatkan pandangan yang lebih holistik. Analisis ini melibatkan kekuatan strengths, apa saja kekuatan dari sistem yang ada. Misalnya, keandalan tinggi, dukungan vendor yang baik, atau teknologi mutakhir. Kelemahan weaknesses, apa saja kelemahan atau keterbatasan sistem. Misalnya, kurangnya fitur yang dibutuhkan pengguna, kinerja yang lambat, atau sulitnya integrasi. Peluang opportunities, apakah ada peluang untuk mengoptimalkan atau memperbarui sistem, seperti tren teknologi baru cloud computing, big data. Ancaman threats, apakah ada ancaman eksternal yang perlu diwaspadai, seperti ancaman keamanan, perubahan regulasi, atau tekanan dari pesaing. Contoh, sebuah perusahaan e-commerce melakukan analisis SWOT dan menemukan bahwa mereka memiliki kekuatan dalam sistem penjualan online yang stabil, tetapi kelemahan utama adalah kurangnya kemampuan untuk menganalisis data pelanggan secara real-time, yang merupakan peluang untuk perbaikan. 6. Penilaian kesesuaian dengan tujuan bisnis business alignment. Salah satu aspek terpenting dari penilaian situasi saat ini adalah mengevaluasi apakah sistem informasi yang ada selaras dengan tujuan dan strategi bisnis organisasi. Hal ini mencakup 1. Evaluasi proses bisnis. Apakah sistem mendukung efisiensi dan efektivitas dalam operasional sehari-hari? 2. Dukungan terhadap inovasi. Apakah sistem memungkinkan pengembangan produk atau layanan baru yang inovatif? 3. Kecepatan adaptasi terhadap perubahan bisnis. Apakah sistem mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis seperti regulasi baru atau perubahan permintaan pasar? Contoh, sebuah perusahaan logistik menilai bahwa sistem mereka tidak mendukung fleksibilitas yang dibutuhkan untuk memperluas layanan ke pasar internasional, sehingga membutuhkan sistem yang lebih dinamis dan skalabel. Kesimpulan, penilaian situasi saat ini adalah langkah yang sangat penting dalam perencanaan sistem informasi dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap sumber daya, kinerja, kebutuhan pengguna, infrastruktur, dan keselarasan dengan bisnis. Organisasi dapat mengidentifikasi kebutuhan perbaikan dan merancang solusi sistem informasi yang tepat untuk mendukung operasional dan tujuan strategis jangka panjang.